Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Abdillah, NPM 23351015 3. Di sini saya akan eh, melanjutkan membaca buku e-book program mobile di bab 13, yaitu di sini Animation and Gestures Feel Like Magic. Yang pertama, deklaratif versus imperatif. The paradigm shift. Dalam sejarah pengembangan kreatif, animasi seringkali menjadi anak tiri yang performanya dianaktirikan. Pada masa awal, kita menggunakan pendekatan imperatif melalui IP animated bawaan, di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengendalikan boneka secara manual setiap detik. Dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan lewat jembatan ke sisi natif, menunggu natif menggambar ulang, dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Masalah fatal muncul ketika JavaScript thread sedang sibuk melakukan hal lain, seperti proses data IP atau logika bisnis yang berat, karena dalangnya sibuk. Bonekanya berhenti bergerak, menyebabkan animasi macet atau frame drop yang sangat mengganggu mata pengguna. Kelemahan pendekatan imperatif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan interaksi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu latensi antara instruksi diberikan dan aksi dilakukan. Yang dalam dunia animasi berarti hilangnya kemulusan gerakan. Reaktif menyadari bahwa jembatan komunikasi adalah sumber kemacetan utama, sehingga lahirlah paradigma baru yang disebut declarative animation. Dalam pendekatan deklaratif, kita tidak lagi mengirim instruksi karena kan satu pixel berulang-ulang setiap frame. Nah, sebaliknya kita mengirimkan seluruh paket aturan logika animasi ke sisi natif di awal. Hey natif, kalau nilai X berubah, tolong gerakan kotak ini ke kanan dengan fungsi fisika Pegas. Dengan cara deklaratif ini, setelah instruksi dikirim, sisi natif mengambil alih kendali penuh atas animasi tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak. Namun animasi di layar akan tetap berjalan mulus seperti mentega karena ia jalankan di thread terpisah. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memandang interaksi. Kita tidak lagi memerintah langkah demi langkah, tetapi mendefinisikan hubungan sebab akibat. Kita mendeklarasikan apa yang harus terjadi, bukan bagaimana langkah dalam setiap detik. Pergeseran mental ini sangat penting karena animasi aplikasi mobil bukan sekadar hiasan, melainkan bagian dari fungsi navigasi dan umpan balik spasial. Pengguna berekspektasi bahwa benda digital memiliki fisika yang mirip dengan dunia nyata. Jika didorong, ia harus meluncur, bukan teleportasi. Pendekatan deklaratif memungkinkan kita menerapkan rumus fisika seperti gesekan dan tegangan Pegas yang dihitung langsung oleh profesor grafis atau 3D UI utama. Hasilnya adalah animasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terasa organik dan responsif terhadap sentuhannya. Jadi pengguna secara instan. Yang kedua, Reanimated 3v6. Di UI Trade Consumptions pustaka standar industri untuk animasi deklaratif di React Native saat ini adalah React Native Reanimated. Khususnya versi 3 yang membawa penyederhanaan sintaks yang luar biasa. Reanimated hadir untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep share values. Berbeda dengan state biasa yang render ulang komponen JS setiap kali nilai berubah. Shared value adalah variabel khusus yang hidup di UI thread native tetapi bisa dikontrol dari JavaScript. Ketika kamu mengubah nilai shared value, tidak melakukan bentur pada komponen JS sama sekali. Sebaliknya perubahan itu langsung diterapkan pada properti view di sisi native. Kunci ajaib kedua dari Reanimated adalah workless. Worklet adalah pecahan kecil fungsi JavaScript yang bisa teleportasi dan dijalankan di UI thread natif terpisah dari thread JavaScript utama. Biasanya fungsi CSS tidak bisa berjalan di UI thread. Tapi Reanimated melakukan kompilasi memungkinkan hal ini terjadi. Dengan worklet, kita bisa menulis logika animasi seperti menghitung koordinat geser saat jari bergerak menggunakan sintaks JavaScript biasa. Namun performanya setara dengan kode natif murni.
Ini memberikan kita kemudahan penulisan kode JS dengan performa C++. Untuk menambahkan shared value dengan tampilan layar, kita menggunakan hook use animate style. Hook ini bertugas melakukan hook user animate style. Ini Tampilan secara real time hebatnya pembuatannya terjadi tanpa melewati siklus render rate berat. Kan ini seperti jual bebas jalan tol, sementara uang. Salah satu fitur powerful lainnya adalah layout animation yang menangani animasi masuk dan keluar elemen secara otomatis. Kamu cukup menambah parameter atau setting. Menguasai animated 3 adalah skill wajib bagi developer yang aktif modern. Oke, yang ketiga gesture handler touching is believing. Itu adalah media input utama di perangkat mobile, namun komponen bawaan nanti seperti touchable, opacity, atau scrolling memiliki beberapa animasi. Ini mereka hanya bagus untuk ketukan atau kulit sederhana, tapi ingin melakukan gesture seret. Inilah natif gesture handler masuk sebagai pahlawan. Sekarang ini menggantikan sistem sentuhan bawah JS dengan sistem sentuhan natif platform yang jauh lebih presisi dan responsif. Komponen utama yang sering digunakan adalah Pen Gesture Handler yang mendeteksi gerakan jari yang menyeret di layar. Bayangkan fitur Save to Archive di Gmail atau fitur menggeser kata di Tinder. Semua itu dengan menggunakan logika Pen Gesture. Handler ini memberikan elemen data koordinat serta kecepatan. Gerakan jari secara terus-menerus, data ini kemudian bisa kita hubungkan langsung ke share value milik Reanimated untuk menggunakan memori UI mode. Itu jaringan secara real tanpa jasa sedikit pun. Selain dasar, kita juga memiliki gesture handler untuk mendeteksi gerakan mencubit dan rotation gesture handler. Untuk putaran dua jari, hebatnya gesture handler mungkin kita menggabungkan beberapa gesture sekaligus. Misalnya pada fitur peta atau menampilkan foto Instagram, karena bisa melakukan zoom dan menggeser gambar secara bersama. Melakukan flag antar gestur ini kapan harus zoom dan kapan harus geser sangat sulit dilakukan dengan sistem lama. Namun menjadi sangat deklaratif dan terstruktur dengan pustaka ini. Cara gestur handler berdasarkan pada state machine atau mesin status setiap gestur memiliki face determinated bagian determinant dan valid. Kita bisa logika sofistik setiap fase ini. Misalnya saat fase aktif, kita mengingat posisi elemen ke jaringan pengguna. Saat fase end, kita mengecek apakah pengguna melempar elemen cukup kencang. Jika ya, animasikan elemen keluar ke layar. Jika tidak, mengembalikan ke posisi semula dengan efek tegas. Bagian interaksi semacam ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat tidak memuaskan. Integrasi antara gesture handler dan animated akan melalui Tailhawk Use Animated Gesture Handler. Ini adalah jembatan yang menghubungkan event sentuhan natif langsung ke workhead animated di UI Grid. Artinya seluruh proses interaksi mulai dari jari yang menyatu layar, kalkulasi posisi, hingga penggambaran ulang pixel terjadi di sisi native tanpa pernah mengambil JavaScript. Inilah rahasia mengapa transaksi dipakasi seperti Twitter kalau terasa sangat instan meski di HP kentang sekalipun. Oke. Yang keempat, set element transitions dari collaboration illusion. Pernah kamu perhatian di App Store atau Google Play saat kamu menggunakan icon aplikasi kecil? Icon tersebut seolah-olah tumbuh, membesar, dan berubah menjadi hijau halaman detail. Efek magis ini disebut share element transition. Tujuannya adalah menjaga kontinuitas visual saat pengguna berpindah antar layar. Tanpa efek ini, berpindah layar terasa kaku. Dari A hilang, dari muncul mendadak. Dengan efek ini, otak pengguna dituntun untuk mengambil buah objek di layar benda objek. Secara teknis, ini adalah ilusi optik yang cukup rumit.
Layar A dan layar B adalah dua komponen yang terpisah total, bahkan mungkin berada di tumpukan navigasi yang berbeda. Elemen gambar di layar A dan layar B adalah dua instansi memori yang berbeda. Untuk menciptakan ilusi perpindahan, pustaka nanti share elemen atau fitur baru dari animated mengambil snapshot posisi dan ukuran elemen di layar asal, lalu membuat dengan elemen tersebut layang di atas segalanya. Koin ini kemudian dianimasikan dari posisi awal menuju posisi akhir, sementara layar asli menjauh di latar belakang. Implementasi short element transition membutuhkan identifikasi yang unik. Kita harus memberikan ID yang sama pada komponen di kedua layar. Untuk navigasi, menggunakan mencocokkan ID tersebut saat transisi terjadi. Jika ID cocok, sistem akan mengambil alih dari jaringan tersebut dan melakukan interpolasi geometri. Tantangan terberat biasanya terjadi pada gambar yang memiliki aspek ratio berbeda, di mana sistem harus mengubah ukuran konten gambar dengan mulus tanpa restorasi. Ini sangat krusial untuk aplikasi yang berfokus pada konten media seperti e-commerce, dari foto dan aplikasi berita. Aplikasi e-commerce bersisi sepatu dari daftar produk ke halaman detail yang mulus dapat meningkatkan persepsi. Kualitas produk tersebut rasanya seperti memegang sepatu itu dan mendekatkannya ke mata. Bukan sekadar membuat halaman baru, ini mewarnai beban kognitif pengguna karena mereka tidak perlu memproses ulang konteks visual. Mereka tetap fokus pada objek yang menarik perhatian mereka sejak awal. Namun saat elemen transition harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Transisi yang terlalu lambat atau terlalu banyak bergerak bisa membuat pengguna pusing atau merasa aplikasi menjadi lambat karena harus menunggu animasi selesai. Durasi itu biasanya berkisaran antara 300 ms hingga 500 ms. Selain itu, pastikan sisi ini tetap mulus di perangkat low end. Jika animasi tersendat, durasi akan hancur dan justru terlihat seperti glitch. Yang kelima, micro interactions, the soul of the app. Jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka interactions adalah bumbu penyantapnya. Micro interactions adalah animasi kecil dan fungsi yang terjadi di sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasiknya adalah tombol like di Twitter. Saat ditekan, ia tidak sekedar berubah warna, tapi meletup dengan partikel konfeti kecil. Contoh lain adalah saklar yang muncul saat diaktifkan atau kolom eh, password yang bergetar saat itu salah. Animasi kecil ini mungkin tampak remeh, tapi mereka yang membuat aplikasi terasa hidup dan punya jiwa. Tanpa mikrointeraksi, aplikasi terasa ringan, dingin, kaku, dan seperti formulir birokrasi digital. Fungsi utama mikrointeraksi adalah memberikan umpan balik status yang instan. Dalam dunia nyata, jika kita menekan tombol fisik, kita merasakan tekanan balik dan mendengar bunyi klik di layar kaca datar. Kita kehilangan esensi itu, animasi tombol muncul sedikit saat ditekan, memberikan konfirmasi visual bahwa ya sistem sedang. Oke. Mikrointeraksi juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian saat menunggu, saat data sedang dimuat di indikator putar yang lucu atau animasi kerangka skeleton loading yang berkilau membuat waktu tunggu terasa lebih singkat secara psikologis. Ini adalah trik persepsi waktu. Pengguna terhibur oleh animasi menarik cenderung lebih besar daripada pengguna yang menatap layar kosong. Selain itu, animasi ini juga membantu fokus pada mata pengguna. Sebuah notifikasi terus masuk dari atas layar secara otomatis menarik mata untuk melihat berita bahwa ada info baru tanpa harus membuat seluruh layar. Buat mikrointeraksi yang baik membutuhkan perhatian pada detail durasi dan kurva animasi. Mikrointeraksi harus cepat dan tidak mengganggu. Durasi standar biasanya di bawah 200 ms atau 300 ms. Jika animasi tombol like memakan waktu 1 detik, itu akan terasa lambat dan menghambat pengguna yang ingin melakukan scrolling cepat. Animasinya harus terasa ringan, tajam, dan snappy. Gunakan kurva animasi yang menyenangkan seperti bolts atau elastik untuk elemen yang bersifat playful. Kurva standar SIS untuk elemen UI system. Alat seperti Lotte saat populer untuk memodifikasikan mikrointeraksi yang kompleks. Terus ini itu memungkinkan desainer membuat animasi di Adobe After Effects dan mengekspornya sebagai file desain yang ringan, yang kemudian dirender oleh backend developer.
Yang keenam, interaksi keselamatan the soul of interaction. Dalam waktu 13 kita belajar mengubah aplikasi yang kaku menjadi hidup, luas, dan menyenangkan untuk disentuh. Kita menggunakan animasi bukan sekedar untuk pamer, tapi untuk memberikan kenyamanan visual. Ternyata prinsip kehalusan dan responsivitas ini adalah nilai yang sangat ditekankan dalam akhlak Islam. Yang pertama, 60 fps dan sifat arif. Terutama kita dalam animasi adalah VS yang mulus. Kita berjuang menghindari animasi yang patah-patah atau kasar karena itu membuat pengguna kita nyaman. Ini adalah manifestasi digital dari sifat Rifq. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kelembutan memperindah segala sesuatu dan kekasar merusaknya. Sungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Apakah sih yang kasar membuat orang emosi sama seperti tutur kata atau perilaku yang kasar membuat orang lari. Dan sebagai developer muslim, kita melatih diri untuk menghancurkan kehalusan baik dalam transisi layar aplikasi maupun dalam transisi pergaulan sosial. Kita ingin kader kita membawa ketenangan bukan gangguan. Yang kedua, gestur handler dan empati tubuh satu. Fitur gestur handler membuat aplikasi PK saat pengguna menyentuh, mencubit, atau menggeser layar, aplikasi langsung merespon. Aplikasi tak merespon sentuhan dianggap mati atau hang. Kepekaan ini mengingatkan kita pada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Perempuan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihani, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Sistem gestur mengajarkan kita untuk tidak apatis. Jika ada saudara yang menyentuh kita atau ada bagian rumah yang tertekan, kita harus segera merespon dengan aksi nyata. Dan jadi developer yang responsif terhadap penelitian sekitar. Yang ketiga, transisi dan semangat hijrah. Ini inti dari yang animasi adalah perubahan nilai. Animasi adalah perubahan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain kayak yang lebih baik atau berbeda. Tanpa animasi, perpindahan terasa kaget dan mendadak. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan taubat. Islam mengatakan bahwa perubahan diri itu perlu proses, tidak instan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ketujuh, rangkuman. Juga dalam Humanization Body Web 3 bersama dan gesture feels like magic yang membahas cara membuat aplikasi terasa mulus dan hidup. Yang pertama, deklaratif versus imperatif, pergeseran paradigma animasi. Imperatif jelaskan menyandera animasi frame per frame lewat jembatan. Jika tidak sibuk, animasi macet. Deklaratif, kita kirim logika atau aturan animasi ke sisi natif di awal. Jika natif yang eksekusi animasi di UI treat, hasilnya 60 fps stabil walau JS treat sedang macet. Yang kedua, animated 3 kerja UI treat. Sedangkan standar industri untuk animasi performa tinggi. Set value, variabel yang ajaib yang hijau di UI treat, mengubah nilainya tidak memicu render komponen rig. Tapi langsung mengupdate tampilan natif. Worklets, potongan kode JS yang bisa terrepresentasi dan jalan di thread natif. Gesture handler tinggal touchable opacity untuk interaksi kompleks. Kompleksitas menangani gerakan seret, cubit, dan putar yang tidak bisa dilakukan komponen bawaan. Direct manipulation terhubung langsung dengan reanimated sehingga elemen UI bergerak mengikuti jari pengguna secara instan, one to one, tanpa jeda. Yang keempat, elemen transition menjaga kontinuitas visual antar layar. Magic Map, efek di mana gambar kecil dirilis seolah-olah tumbuh menjadi gambar besar di elemen detail. Cognitive Load membantu otak user memahami konteks bahwa mereka melihat objek yang sama, membuat navigasi terasa lebih natural. 5. Micro interaction, nyawa aplikasi yang dapat besar. Feedback animasi itu memberikan section animasi loading yang muncul membuat terasa lebih singkat. Tanpa ini aplikasi terasa kaku seperti formulir birokrasi. Yang ke-8, evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Salah satu analisis ini salah satu uji persaingan di website sehingga
Pertanyaannya menyebabkan teknis terformulir di paragraf di atas. Mengapa pendanaan adalah solusi mutlak hubungkan pengalaman pengguna yang buruk akibat memasuki kasarnya dengan hadis tentang arif. Mengapa sesuatu yang kasar merusak dan kemudian mengasihinya. Oke. Hmm. Berikutnya evaluasi penggunaan masih berpanjang prinsip asat. Pertengahan, seorang developer baru sangat antusias belajar animated yang menemukan animasi pada semua elemen teks berputar tombol menonjol berhenti dan latar belakang berkedip mulai justru merasa pusing dan sudah menemukan informasi utama. Ini pertanyaannya kesalahan penerapan animasi tersebut bedakan antara functional animation dengan decorative animation. Ketika ini menggunakan konsep Islam wasatiyah dan larangan tabarus mengapa menghias aplikasi pada takaran mengukur kepekaan desain dan pemahaman tentang konsep moderasi. Untuk jawabannya untuk develop animasi pribadi membanding otak user, functional first, animasi harus punya tujuan. Lukas kita pernah menuliskan beberapa seperti ini saja dari bab 13. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.